Di Kabupaten Flores Timur, sebuah organisasi lokal membantu para tenaga medis dengan sepeda motor agar mampu menjangkau daerah-daerah terpencil. Mereka menyebut dirinya Yayasan Kesehatan Untuk Semua atau YKS, yang juga dikenal dengan sebutan ambulans motor. Sebuah terobosan yang kreatif dan relatif murah, namun saat dirintis tahun 2000, hal ini tak terlalu dipikirkan oleh negara. Di sekretariatnya yang sederhana inilah Mansetus Balawala menjalankan gerakan ambulans motor. Siang itu, ia mengajak kami ke Pulau Adonara untuk melihat bagaimana tenaga medis lain bekerja di daerah pedalaman. Untuk mencapai Adonara, kami harus menyeberangi Selat Gonzales atau Gonzalu yang dikenal berarus deras. Tak ada cara lain untuk motor-motor kami selain ikut menyeberang dengan kapal-kapal kayu ini. Selamat datang di Indonesia, negara kepulauan. Pulau Adonara terpisah dari Pulau Flores, namun masih termasuk Kabupaten Flores Timur. Dibutuhkan tak lebih dari 10 menit untuk menyeberangi sempitan Gonzales ini. Justru karena sempit, arus laut yang deras ini memiliki energi kinetik yang secara teori sanggup menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Pada tahun 2010, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pernah melakukan uji coba prototipe turbin tenaga arus laut yang menghasilkan 900 hingga 2000 watt. Namun, gagasan sumber energi yang ramah lingkungan ini hingga 5 tahun kemudian masih belum ditindaklanjuti. Kami pun tiba di Pulau Adonara. Sebagai salah satu kecamatan, fasilitas kesehatan di sini adalah puskesmas. Maka, bila ada pasien yang perlu dirujuk, mereka membawanya ke Larantuka di Flores Daratan dengan kapal kayu yang sama. Meski demikian, warga yang terjangkau oleh layanan ambulans puskesmas masih cukup beruntung dibandingkan mereka yang hidup jauh di pedalaman Adonara. Dan kesanalah kami akan menuju. Kami menemui seorang mantri kesehatan, Markus Masan Bali, yang berasal dari Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat. Tujuan kami adalah salah satu dusun yang jaraknya 10 km dari Puskesmas Adonara Barat. Dengan kondisi medan seperti ini, mustahil mobil ambulans sanggup melayani warga. Setelah 45 menit perjalanan, tibalah kami di sebuah posyandu. Markus langsung membantu memberikan layanan kesehatan. Minumnya tinggi ya, sesinya tinggi ya, 180. Nah, jadi nanti harus minum obat ya. Terus jangan makan minum, yang asin-asin tidak boleh, yang minyak tidak boleh. Ya. Nanti sebentar nanti ada obat di sini. Obat saat ini. Bulan lalu 160. 160 bulan lalu. Pertama 230. Ini 180 kan? Oh, berarti dia sudah makin turun. Bulan lalu itu 160. Oh, berarti naik. Naik ya. Kalau sudah darah tinggi harus makan minum dijaga terus. Nanti sudah turun, makan minumnya tetap jaga.
Sementara Mansetus mendokumentasikan kegiatan ini sebagai bagian dari laporan pertanggungjawabannya kepada para donor yang memberikan bantuan seperti motorcycle outreach. Pelayanan kesehatan terpadu ini dibuka dari pagi hingga sore hari. Selain Mantri Markus, ada 2 tenaga medis lain yang bertugas hari itu, termasuk seorang bidan. Sehari-hari mereka bertugas di Pustu atau Puskesmas Pembantu. Jarak kampung ini dari puskesmas terdekat sekitar 10 km dengan pelayanan posyandu 1 bulan sekali. Setelah rampung, Mantri Markus pun bersiap melanjutkan perjalanan kembali ke puskesmas tempatnya bekerja. Kami mengambil rute melalui kampung lain untuk menuju ke puskesmas. Kini giliran Mansetus yang mencoba peruntungannya. Lalu giliran kami. Karena kami harus mengambil gambar, maka perjalanan ini ditempuh hingga 2 jam sampai ke jalan besar yang dapat dilalui ambulans. Ini kalau jemput pasien dari sana tadi, Lepati kan. Kalau mau lewat Riang Padu, mobilnya berhenti di Riang Padu. Pasiennya digotong dari atas, Ke sini? pakai pikul ya. Pikul sampai sini, nanti petugasnya pakai motor nyusul macam kita tadi tuh. Nah, Ini namanya Desa tunggu- Riam Padu ya? Desa Riang Padu ke Ilepati. Jadi dibawa pakai sarung? Nah, kalau mau kegiatan macam kunjungan di desa, itu juga sama. Ambulans antar petugasnya di sini. Nah, petugasnya jalan kaki sudah lewat sini sampai atas. Pulang jalan kaki lagi sampai sini begitu. Di puskesmas, kami menemui Kepala Puskesmas Petrus Olamasan yang telah bertugas di Adonara Barat sejak 2010. Puskesmas ini melayani 12.000 jiwa lebih yang didukung oleh 71 orang staf, termasuk mereka yang bertugas di puskesmas-puskesmas pembantu. Setiap tahun mereka mendapat bantuan operasional kesehatan 300 juta rupiah. Namun, meski melayani daerah-daerah yang tak terjangkau mobil, puskesmas ini hanya memiliki 1 unit sepeda motor. Kami ingin mendengar mengapa negara tidak menyediakan fasilitas kendaraan dan harus menunggu inisiatif dari orang-orang seperti Mansetus dan YKS-nya. Sesuai pemikiran saya. Yang pemerintah punya saja tidak dibiayai, apalagi yang lainnya. itu dari pusat sampai daerah. Republik ini hanya bisa merencanakan, pemeliharaan itu tidak dianggarkan seperti negara yang lain. Yang Bapak usulkan tapi tidak ada respon itu kita tidak punya anggaran atau tidak tahu prioritas? Tidak tahu prioritas kebutuhan. Jadi duitnya ada? Duitnya ada 2.000 triliun kok. APBN 2014-15. Itu uangnya kemana aja? Sampai ke Lambu juga dari Australia. Itu pertanyaan saya. Jadi sebenarnya Republik ini lebih banyak menganggarkan berdasarkan inisiatif Dewan atas kepentingannya sendiri. Baik itu kepentingan politiknya. Kan bukan itu barang hal baru lagi. Anak SD saja bisa mengerti itu. Jadi memang kita punya biaya, tapi peruntukan biaya itu tidak pas dengan kebutuhan. Bapak bicaranya bukan seperti pegawai negeri? Oh iya, saya tidak peduli karena itu saya bekerja untuk rakyat. Saya tidak bekerja untuk siapa-siapa.
Petrus lalu menunjukkan kepada kami kondisi ambulans satu-satunya yang harus melayani 12.000 jiwa itu. Ambulans ini sudah berumur 15 tahun karena bagian dari pengadaan pada anggaran tahun 2000 silam. Ini kaca semua sudah pada jatuh. Boleh diketok, Pak? Boleh. Ini juga tidak ada kacanya lagi, Pak? Ini sudah tidak ada lagi, sudah jatuh. Karena memang karat, ini bautnya putus habis. Apa, Pak? Itu ikat pintu saya mau jatuh, Pak. Ikat pintu. Nah, jadi itu pasien petugas ya naik dari belakang. Pasien juga dari belakang, ya orang yang mau ikut bidan ikut dari belakang. Kalau tidak ya lewat samping, tapi pintunya ini kursinya didorong dulu, jadi berhimpitan masuk. Kini kami terpaksa memahami mengapa puskesmas ini tidak melengkapi para mantrinya seperti Markus dengan sepeda motor. Petrus bahkan menunjukkan masalahnya yang lain. Ini kalau di Jawa ini orang sudah tinggalkan ini. Berapa kita, Bu? Tapi kita ya terpaksa harus pakai karena memang ini kebutuhan. Coba bayangkan, ruangan administrasi saja, ini kan tinggal tumbang ini. Menurut Petrus, bangunan ini sudah berumur 30 tahun dan tidak pernah direnovasi, meski setiap tahun ia mengajukan anggarannya. Jadi seperti apa kerja di sini was-was terus? Ini ya was-was. Kalau angin sedikit ini langsung. Oh, kalau angin sudah bergerak? Iya, yang atas ini kan sudah naik. Sudah tidak pegang lagi. Tidak ingat. Dan kalau musim angin besar ya, aduh, Harus keluar. hati-hati. Hati-hati mau menyelamatkan diri atau menyelamatkan pasien. Bahkan fasilitas pompa air ini pun adalah bantuan dari Australia. Tahun 2008, YKS pernah mendapat bantuan ambulans motor yang dilengkapi dengan tandu dari Amerika. Namun ketika hendak diambil di pelabuhan di Surabaya, mereka harus membayar bea masuk kepada pemerintah. Karena tak memiliki dana, maka motor-motor bantuan itu pun dikembalikan ke negara asalnya. Sudah sampai Indonesia nih ya? Sudah sampai Indonesia. Iya. Dikirim pulang lagi. Tidak masuk akal. Padahal saya sudah senang-senang tuh, saya dapat motor baru nih. Om sudah dengar waktu itu apa yang bantuan? Paman saya ngomong tuh, bilang kita pemotor baru ini di sini belum ada. Nah itu salahnya. Kami melanjutkan obrolan hingga sore hari tentang bagaimana mereka yang bekerja di garis depan harus menghadapi negara dan aneka kebijakan yang tak bisa mereka pahami. Tepat sebelum matahari terbenam, kami bersama Mansetus Balawala kembali ke Larantuka, membawa pikiran dalam benak masing-masing.